Salve Dominus Nobiscum, teman-teman. Pada kesempatan kali ini aku ingin membahas mengenai macam-macam pertanyaan logika berujung logila. Kenapa dengan judul seperti itu? Karena banyak sekali orang yang menganggap pertanyaannya itu logika, padahal sebenarnya logila. Apa aja? Yuk simak. Yang pertama ialah pertanyaan yang paling sering sekali kita dengar adalah, emang Yesus ngaku sebagai Kristen? Pertanyaan ini seolah-olah sangat logika. Namun sebenarnya itu bukan logika yang dibangun dengan baik. Ya, berujung dengan logila. Apa itu Kristen? Kenapa Yesus kita sebut Kristus? Jadi begini. Kristen merupakan pengertiannya adalah pengikut Kristus. Siapa Kristus? Yaitu Yesus Kristus yang telah dinubuatkan dari sejak dahulu kala. Yang dimana ialah firman Allah yang menjadi manusia yang tinggal bersama manusia. Maka ia menjelma atau menjadi manusia. Nah, kemudian Kristen itu disebut pertama kali di Antiokhia. Itu ada di Kisah Para Rasul 11 ayat 26, di mana pertama kali murid-murid dipanggil sebagai Kristen, yang dimana sebuah ejekan yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak menyukai para murid dan rasul Kristus Yesus, ya teman-teman. Yesus yang adalah Tuhan itu, yang ia mengaku sebagai Tuhan di Yohanes 13 ayat 13, maka itu yang kami sembah, yang kami menjadi pengikutnya setia taat sampai mati. Teman-teman, jadi teman-teman harus tahu dulu, bukan Yesus yang menyatakan dia adalah seorang Kristen, melainkan kami sebagai pengikut Kristus yang adalah juru selamat, maka kami mengakui diri kami sebagai seorang Kristen. Walaupun itu adalah merupakan ejekan, namun kami terima dengan lapang dada. Sebab apa? Ejekan bukanlah suatu penanda kami merupakan yang bawah, melainkan kami yang teratas, sebab kami mengikuti Tuhan yang benar, kami mengikuti Tuhan yang hidup, yang dimana ia menyatakan dirinya sebagai manusia di hadapan seluruh dunia. Pertanyaan kedua tak kalah mencengangkan, yang dikiranya juga logika. Tuhan kok dilahirkan? Bagaimana mungkin bisa Tuhan dilahirkan? Kalau Tuhan dilahirkan maka ia sama dengan ciptaan. Sebenarnya teman-teman itu salah dalam memberikan pertanyaan. Tuhan kok dilahirkan? Seluruh umat Kristen di dunia tidak akan pernah setuju bahwa Tuhan itu dilahirkan. Namun kita tahu yang namanya Tuhan, ia berkuasa. Ketika ia melakukan misi, ia melakukan karya keselamatan, ia menjadi manusia melalui firman-Nya yang ia utus menjadi manusia. Jadi bukan karena dia menjadi manusia baru dituhankan, itu pun salah. Sebagai seorang Kristen yang taat dan Kristen yang berlogika, kami pun tahu manusia tidak akan pernah menjadi Tuhan. Namun Tuhan bisa menjadi manusia. Paham ya sampai sini? Pertanyaan ketiga justru lebih bombastik lagi. Yesus tahu hari kiamat. Kalau Yesus tahu hari kiamat, mana ayatnya? Pertanyaan yang sering sekali dilontarkan oleh teman-teman Saracen yang bahkan tidak mengerti apa itu kuasa Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya. Sampai kapanpun di seluruh dunia dan berbagai agama di dunia tidak akan pernah tahu kapan hari kiamat. Bahkan jangankan hari kiamat, kapan kamu mati pun tak akan tahu. Namun Yesus tahu kapan dia mati. Ya, kalau hari kiamat itu rahasia Tuhan, kita tidak tahu. Ini pertanyaan yang sering sekali digadang-gadangkan sebagai alasan orang-orang mualaf, katanya. Yesus mengatakan dia utusan, kok dituhankan? Kita harus memahami dulu kata utusan. Ada kata utusan yang ia sangat spesial, ada utusan yang biasa saja. Nah, orang-orang mengkaitkan Yesus dengan utusan sebagai manusia biasa. Oke, pernyataan Yesus mengatakan aku diutus dari sorga, bukan diutus dari dunia ini. Jika ia diutus dari dunia ini, dia bukan Tuhan. Dan namun ia diutus dari sorga, maka dia adalah Tuhan. Yang diutus seperti apa sih, Mina? Apakah sama dengan malaikat? Berbeda. Yesus mengatakan aku keluar dari Bapa. Lalu apakah malaikat dan nabi menyatakan demikian, ia keluar dari Bapa? Tidak ya. Jadi harus dipahami dulu Yesus mengatakan itu sebagai apa. Bahkan Yesus pun mengaku tidak ada seorang pun yang datang ke sorga kecuali dari dia yang keluar dari sorga.
So, apakah malaikat dan nabi itu mengakui demikian? Saya rasa tidak. Seperti itu ya teman-teman. Pertanyaan yang kelima yaitu adalah Tuhan kok mati? Tuhan gak mungkin mati. Logika yang seperti ini saya rasa bukan logika ya. Karena mungkin mereka terjebak ketika kemanusiaan Yesus, yang dimana mereka anggap kita menuhankan manusia. Jadi itu salah teman-teman. Tuhan tidak mungkin mati. Betul, Tuhan tidak akan mungkin mati. Yang keilahian itu tidak akan pernah berhenti bereksistensi. Lalu kenapa ada kita seorang Katolik meyakini kematian Tuhan Yesus? Jadi begini, ini masuk ke dalam karya keselamatan yang dimana Allah menjadi manusia, maka ia harus sama seperti kita. Yang dimana ketika di Filipi dikatakan, di Filipi 2 ayat 6-8, yang dimana yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dari ketujuhnya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya yang taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi yang namanya Tuhan yang Maha Kuasa ketika ia menyatakan dirinya sesuai Keluaran 6 ayat 2 tadi teman-teman, ia harus menjadi manusia. Maka ia harus menjadi manusia, ia harus total menjadi manusia. Bagaimana? Ia harus sama seperti manusia pada umumnya. Ia dilahirkan, ia hidup seperti manusia. Bukan langsung manusia, langsung wujudnya manusia ya, tidak. Itu akan bertentangan dengan kuasa dan ketetapan Allah ya. Nah, maka ia harus taat juga sampai mati, teman-teman. Untuk apa ya? Untuk menyelamatkan kita manusia. Sebagai apa? Sebagai perantaraan imam terakhir dan sebagai korban persembahan terakhir di hadapan Allah Bapa. Namun walaupun dengan wujudnya sebagai manusia ia harus mati di kayu salib, bukan berarti ia akan sama dengan Kejadian 3 ayat 19 di mana manusia akan kembali kepada debu sebelum ia dibangkitkan. Namun Yesus ketika kematiannya ia bangkit di hari yang ketiga, ia naik ke surga, menandakan ia bukan hanya manusia biasa saja. Karena apa? Karena ada keilahiannya di dalam dirinya, teman-teman. Ya, itulah karya Allah yang mungkin tidak akan pernah bisa masuk ke dalam logika manusia. Yang namanya Tuhan tidak akan pernah ada di dalam logika manusia. Itu sangat bohong sekali. Begitu ya, sampai di sini semoga dipahami. Itulah macam-macam pertanyaan logika yang berujung logila yang sering sekali dilontarkan oleh teman-teman kita dari Saracen yang mungkin harus bisa kita tanggap ya. Begitu teman-teman. Oke, thank you, grazie. Salve Dominus Nobiscum, pace bene.